Iya, shalom buat setiap kita yang sudah bergabung di acara Mesbah Doa. Saya percaya kita semua tetap setia karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan kita membutuhkan Tuhan hari-hari ini, semakin membutuhkan Dia lebih dari hari-hari yang sebelumnya. Saya mengucapkan selamat malam buat semua yang sudah bergabung, yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri juga di semua benua. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, shalom. Selamat malam, dan saya percaya hanya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan kita, karena itu kita mau tetap setia. Kita mau bersyukur, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, bahkan semua hal yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk selama-lamanya kami mau menyembah, memuji Engkau. Karena Engkau Tuhan yang setia, bahkan tidak pernah berubah kasih setiamu dalam hidup kami. Karena itu ajar juga kami menjadi orang-orang yang setia, yang terus mau mencari Engkau, memuliakan Engkau, dan mau menyembah Engkau Bapa. Kami datang memberi hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ini pujian penyembahan kami, sucikan dan kuduskan, layakkan kami membawa yang terbaik. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Lebih lagi saudara, naikkan ucapan syukur dari ikat mulut, kita mau katakan pada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kesetiaan
kasih. Mari sembah Tuhan saudara. Mari katakan dari hatimu, terima kasih Tuhan. Mari ucapkan dari mulutmu, terima kasih Tuhan. Engkau setia, Engkau setia ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu sampai selama-lamanya. Karena itu ajar kami menyenangkan Engkau Tuhan, hanya menyenangkan Engkau Yesus, hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita bawa hidup kita pada Tuhan saudara. Biar dari hati kita mau berkata, Bapa, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Bapa, kami mau menyenangkan Engkau di hidup kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Biar pujian ini menjadi doa kita malam hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau. Bahwa kami terus menjadi orang yang menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenang. Sekali lagi saudara katakan dari awal, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Biar ini menjadi doa kita pada Tuhan. Bentuklah hati ini
jadi bejana, bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku. Semua kami berikan padamu Tuhan. Amin. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku kami mau senangkan Kau Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari sembah. Haleluya, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, Kau segala-galanya. Jadikan kami pribadi yang menyenangkan-Mu. Oh, mari angkat tanganmu saudara, sekali lagi katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah, kami tinggikan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Oh, mari kita datang pada Tuhan saudara. Bawa hidupmu senantiasa, biar kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, penyembahan yang terbaik, hidup yang terbaik. Hari-hari ini mari kita banyak merenung di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita sudah menyenangkan Tuhan? Mari kita mau terus berkata, Tuhan, kami rindu untuk selalu menyenangkan Engkau. Kami mau bawa ucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau terus berkata, Tuhan, Engkau yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari bawa syukur di hadapan Tuhan saudara. Naikkan syukur kita pada Dia hari ini. Katakan, Tuhan, kami bersyukur. Kami
bersyukur padamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, sucikan kami Tuhan. Biar selama-lamanya Tuhan kami mau memuji Engkau. Selama-lamanya Tuhan kami mau meninggikan Engkau. Selama-lamanya Bapa kami mau bersyukur untuk hadirat dan perkenanan-Mu. Mari sama-sama bawa pujian kita lebih lagi saudara pada Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung selamanya, selamanya dekatku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Lebih lagi katakan pada Tuhan, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya Tuhan, selamanya dekatku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya Tuhan, selamanya dekatku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, sampai selama-lamanya kami mau menyembah, meninggikan, mengiringmu Yesus. Ini tekad kami Tuhan, menyenangkan-Mu sampai selamanya. Kami tahu Engkau Tuhan yang memampukan kami. Karena dengan kekuatan kami tidak dapat melakukan apapun Bapa. Terlebih untuk menyenangkan hati-Mu Bapa, kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa.
Cengkeram setiap kami Roh Kudus. Lihat hari-hari ini apakah kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Beritahukan kepada kami Roh Kudus apa yang harus kami perbaiki di hidup ini. Mungkin dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan, dan seluruh tingkah laku hidup kami. Roh Kudus tolong kami, bimbing kami Roh Kudus. Bawa kami dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu kepada kami Tuhan, agar kami hidup di dalam perkenanan-Mu Bapa. Mari sekali lagi saudara kita buka hati dan katakan pada Tuhan, selamanya Tuhan Yesus, selamanya ku puji, ku sembah Yesus, selamanya ku sanjung nama-Mu ya Tuhan, selamanya. Ini tekad kami, tekadku, senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Terima kasih Bapa. Kami tahu ketika kami bertekad menyenangkan Engkau, Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami malam ini untuk diisi oleh firman-Mu. Firman-Mu yang sanggup mengendalikan hidup kami, mengendalikan pikiran, mengendalikan hati, mengendalikan seluruh perbuatan hidup kami. Hanya firman-Mu yang sanggup membuat kami dekat dengan Engkau. Dan ada ketenangan dalam jiwa kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami, biar tanah hati kami jadi tanah yang subur. Kami buang segala kepahitan, kebencian, dendam, ketakutan, kekhawatiran, kenajisan, percabulan di dalam nama Yesus. Kuduskan dengan darah-Mu Bapa, agar kami layak untuk menikmati firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, kita berjumpa lagi saudara di Mesbah Doa, dan hari ini ya pembacaan kita terus di Yesaya, masih di kitab Yesaya, dan saya percaya saudara ya dari semua pembacaan firman Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru, dan selalu ada saja rema ya yang kita temukan di dalam firman Tuhan, sekalipun pasalnya masih sama dari Yesaya. Saya mau bacain satu kesaksian saudara. Ya, Shalom Ibu Debbie, selamat siang. Kami sangat bersyukur. Kami setiap hari mengikuti Mesbah Doa dan khotbah Ibu di mana saja, baik di rumah dan di perjalanan. Kami ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan dan mohon untuk Roh Kudus mengubahkan hati kami. Kami akui Bu, dulu dan terutama saya rajin beribadah, tetapi ya tetap saja kelakuan saya tidak berubah. Emosional, pemarah, tidak disiplin, ya, dan berkatnya juga tidak berubah. Tapi setelah mengikuti khotbah Ibu dan terutama dengan Mesbah Doa dari bulan Maret, kami semakin mengerti kehendak Tuhan dan kami selalu ingin diubahkan. Setelah terus ditempa dengan firman Tuhan, batu yang keras itu mulai dihancurkan. Kami sangat bersyukur Bu, sekarang sudah banyak perubahan. Bahkan baru 1 bulan ini saya mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup lumayan di tengah-tengah orang yang di PHK. Tuhan luar biasa Bu. Rasanya saya menyesal, kok enggak dari dulu saya sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Saya merasa banyak mendapat berkat dari khotbah Ibu, dan Tuhan memberkati Ibu sekeluarga. Saudara, satu kerinduan saya dan saya percaya itu juga kerinduan Tuhan adalah supaya setiap kita bertumbuh di dalam iman. Supaya kita ini berubah, supaya kita ini setia mengikut Tuhan.
Ya, saya percaya saudara yang Tuhan datang nanti satu saat nanti ketika Tuhan datang yang Dia cari dari hidup kita adalah buah. Ya, buah itu apa? Karakter yang diubahkan. Tuhan tidak tanya karunia kita berapa, Tuhan nggak tanya kekayaan kita berapa, deposit kita berapa, rumah kita berapa, tapi Dia mencari buah dalam hidup kita. Ya, dan saya bersyukur Bapak ini bersaksi, dia sudah lama menjadi Kristen, tetapi hidupnya nggak pernah berubah, marah tetap, emosional tetap, makanya juga nasibnya nggak berubah-berubah, berkatnya juga nggak berubah-berubah. Tapi ketika dia mulai mendengarkan firman, ya, sekalipun keras, ya, saya berdoa saudara tidak menganggap firman saya terlalu keras. Ya, karena memang di akhir zaman kita harus mendengarkan yang keras-keras karena makanan yang lembek itu hanya bagi bayi-bayi rohani. Rasul Paulus bilang, makanan yang keras itu hanya bagi orang dewasa sebab pencernaannya sudah terlatih. Ya, kalau bayi itu dia nggak bisa makan keras, makannya bubur yang lembek-lembek. Jadi lucu kalau ada orang yang sudah tua tapi makan bubur mungkin karena ada penyakit saudara ya. Saya berdoa supaya kita semua mau menerima sekalipun itu keras. Tapi karena kita adalah orang-orang dewasa dalam Tuhan, panca inderanya sudah terlatih, makanya kita mau bertumbuh. Terima kasih Bapak yang sudah mengirimkan kesaksian luar biasa, bahkan di tengah pandemi Bapak mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar. Itulah bukti Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Biar kita tidak pernah mau lelah, biar kita tidak akan pernah bahkan kecewa menjadi orang benar. Jangan pernah lelah. Mari kita terus berjuang untuk mendapatkan perkenanan Tuhan di hidup kita. Iya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita sekarang. Ya, Yesaya 46 ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah para dewa Babel tidak berdaya. Ayat yang pertama, dewa Bel sudah ditundukkan. Dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan, ya. Yang pernah kamu arak sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah. Yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu, ayat 2, dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Ayat 3, dengarkanlah aku hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Nanti kita akan nyanyi pujian ini sama-sama ya. Sampai masa tuamu, kata firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Kores akan melaksanakan penghukuman Allah terhadap Babel. Bel adalah salah satu dewa utama bangsa Babel. Nebo adalah dewa sains dan pengetahuan. Akan tetapi dewa-dewa ini membutuhkan binatang dan manusia untuk membawa mereka berkeliling. Namun mereka bahkan tidak bisa menyelamatkan diri ketika mereka dibawa ke pembuangan. Mereka sama sekali tidak memiliki kuasa. Sebaliknya, Allah kita menciptakan dan memelihara kita. Kasih-Nya tak berkesudahan sehingga Dia akan memelihara kita sepanjang masa hidup kita dan bahkan sesampai sesudah kita mati. Saudara, pada waktu itu ya Kores ya menghukum ya penghukuman Allah terhadap Babel ya. Bel adalah dewa utama bangsa Babel, Nebo adalah dewa pengetahuan. Ya, mereka menyembah dewa-dewa yang dianggap berkuasa, padahal kita sudah belajar kemarin dewa itu yang bikin manusia, yang pahat manusia, dewa itu ya hancur tidak berdaya, nggak bisa jalan, diangkat pakai binatang, di sini dikatakan, tapi mereka sembah. Makanya Alkitab berkata mereka bodoh, tidak mengenal Tuhan. Ya, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan, bahkan sejak dari dalam kandungan. Kita telah dipelihara dan dipilih oleh Tuhan. Ayat yang ketiga berkata tadi, dengarkanlah aku hai kaum keturunan Yakub.
Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Kita nyanyi yuk lagu ini saudara sama-sama ya. Pujian ini berkata, sampai masa tuamu, ya aku tetap dia. Jadi saudara, lagunya ini aja teks ya. Teksnya yang ini saudara bisa ikuti. Ya, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepatinya. Jangan takut, sejak dalam rahim Dia sudah menjunjung kita, Dia sudah menyertai kita bahkan sampai masa tua. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu ini. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai pasti rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sekali lagi. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Amin saudara. Jadi lagu itu dari firman loh ya. Itu ya, firman Tuhan ini berkata dari dalam kandungan. Tuhan adalah Tuhan yang sudah menjunjung kita. Dia mendukung kita sejak dalam kandungan. Bahkan sampai masa tuamu, aku tetap dia. Ya, kenapa firman ini berkata dari dalam kandungan Tuhan yang mendukung kita? Iya. Di dalam kandungan itu, ya itu adalah kehidupan saudara. Kita ini dari kandungan ibu sudah terbentuk kehidupan. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, kita nggak mungkin ada di dunia ini, bahkan sampai hari ini. Ya, dan janji Tuhan itu sangat luar biasa. Dia yang mendukung kita, Dia yang menjunjung kita sejak di dalam rahim, bahkan sampai masa tua. Ya, jadi hari ini kakek nenek, opa oma ndak usah takut. Ya, tidak usah khawatir. Banyak orang-orang tua yang khawatir tentang hari depan. Bahkan banyak orang tua yang masih takut dengan kematian. Saya mau bilang hari ini kematian itu indah di dalam Tuhan. Ya, kematian itu hanya kita pindah tempat saja saudara ya. Makanya firman Tuhan berkata mati adalah sebuah keuntungan. Kalau aku hidup, aku mau hidup bagi Kristus. Jadi dengarkan firman Tuhan berkata, sejak dalam rahim Tuhan menyertai. Bahkan sampai masa putih rambut, sampai masa tua pun, Dia akan tetap menggendong kita. Dia telah melakukannya. Ya, mari kita mau berkata, kalau sejak dalam kandungan, dalam rahim, Engkau sudah melakukan dan menunjukkan kesetiaanmu, maka kami percaya sampai masa tua kami, Engkau Tuhan yang akan terus melakukannya. Engkau akan terus melakukannya. Bahkan aku mau memikul kamu, kata firman Tuhan, dan menyelamatkan kamu. Ayat yang kelima berkata, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Ya, kata firman Tuhan. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Tidak ada satupun yang sama dengan Tuhan. Hanya Dia Allah satu-satunya Tuhan. Kemarin kita sudah belajar. Ya, tidak ada. Pada zaman itu bangsa Israel menyembah berhala. Dan Tuhan juga tidak mau mereka menyembah berhala, membuat patung. Ya, Babel menyembah dewa-dewa yang dianggap dewa pengetahuan. Tapi kita tahu bersama bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.
Jadi jangan tidak menyembah dewa. Pengetahuan itu datang dari firman Tuhan. Waktu kita takut akan Tuhan, itulah awal dari pengetahuan. Ayat yang ke-6 berkata, orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya juga dan sujud kepadanya. Ayat yang ke-7, mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya. Lalu menaruhnya di tempatnya, di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih. Ya, dari tempatnya, sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesukarannya. Ya, Tuhan itu berkata kepada mereka, ya kamu itu mengambil emas ditimbang, lalu kamu pahat emas itu, kamu panggil tukang emas, lalu kamu ukir, kamu buat patung, kamu taruh patung di situ, lalu kamu sembah. Ya, patung itu ditaruh di situ, nggak bisa beralih, nggak bisa berjalan, tapi kamu sembah dan kamu anggap itu adalah ya dapat memberi keselamatan kepadamu. Betapa bodohnya saudara. Ya, hari ini apa yang kita sembah saudara, ya jangan menyembah apapun selain daripada Tuhan. Mari kita hanya mau hidup mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Ya, ayat ini berkata tadi ayat yang ke-7, sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakan. Ya, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang menjawab kita dari segala kesesakan kita. Dia akan memberikan kelepasan. Alamilah Tuhan secara pribadi. Berserulah kepadanya saudara dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-8 berkata, ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Mari kita mengingat Tuhan. Dia Tuhan yang sudah ada sejak dari zaman purbakala, dari zaman dahulu. Tidak ada yang seperti Dia. Ayat yang ke-10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ya, kita percaya bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Tuhan yang sudah berfirman dengan keputusan dan kehendaknya pasti akan terlaksana. Ayat 11. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merancangkannya, maka aku hendak melaksanakannya. Ya, bahkan orang dari jauh, bangsa kafir dipakai oleh Tuhan, orang fasik untuk menggenapi semua rencana Tuhan. Apa yang tidak mungkin, ya bagi Tuhan adalah mungkin. Hanya kita harus meneguhkan iman kita dan jangan menaruh harapan kita pada yang lain. Apalagi hari-hari ini saudara. Di luar sana ada begitu banyak orang ketakutan, ada begitu banyak orang yang cemas, ya. Tapi kita mengambil pilihan yang tepat untuk berada di hadirat Tuhan setiap hari. Ya, kita dikuatkan dalam hadirat Tuhan. Saya banyak mendapatkan kesaksian orang-orang yang mendapat kekuatan. Bahkan istri-istri yang dikhianati suaminya, mereka mendapat kekuatan ketika dalam hadirat Tuhan. Belum menghadapi keadaan zaman, keadaan ekonomi, keuangan. Kita membutuhkan Tuhan sebagai tempat pengharapan kita. Dia adalah sauh yang kuat bagi jiwa dan pengharapan kita. Ayat yang ke-12 berkata, dengarkanlah aku hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Ya, Tuhan berjanji, Tuhan berkata, dengarkanlah Tuhan, hai orang-orang yang congkak. Siapa orang-orang yang congkak? Mereka yang terus hidup dalam dosa. Mereka yang tidak peduli dengan Tuhan. Bahkan hari-hari ini banyak orang yang gak mau peduli dengan kehendak Tuhan lagi. Mereka tidak sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Congkak, sombong, angkuh di hadapan Tuhan. Tapi mari kita terus mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Berkata, Tuhan kami perlu Engkau.
Kami butuh Engkau, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah kekuatan kami. Ya, ayat ini berkata, keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya. Dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Karena itu saudara, jangan menjadi lelah, teruslah berdoa. Jangan menjadi putus asa, teruslah berharap. Ya, karena kita nggak tahu, mungkin tinggal sedikit lagi Tuhan akan menjawab doa kita, karena kelepasan yang daripada Tuhan sudah dekat. Tetaplah setia melakukan firman. Tapi Bu, suami saya nggak bertobat, setialah. Tapi Bu, anak saya tidak bertobat, tetaplah setia. Tapi Bu, keadaan saya belum berubah, tetaplah setia. Ya, kenapa? Sudah dekat keselamatan itu. Sudah dekat pemulihan itu. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berdoa. Ingat kisahnya Daniel ketika dia berdoa dan berpuasa meminta hikmat Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, sejak hari pertama engkau berdoa, Tuhan sudah mendengarkan doamu. Ya, tetapi saudara, ya kenapa jawaban doa itu belum juga tiba? Ya, Tuhan melihat hatimu, apakah engkau bersungguh-sungguh untuk mencari Dia. Bagi Tuhan, menjawab persoalan kita terlalu mudah, tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan adalah mengubah hidup dan sikap hati kita. Karena itu mari kita mengejar perkenanan Tuhan terlebih dahulu, barulah kita menuntut Tuhan menjawab segala doa-doa kita. Saya percaya saudara, hanya orang-orang yang tetap mau percaya dan berharap pada Tuhan, mereka akan terus mendapat kekuatan. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam doa dan merenungkan firman ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Bahkan sejak dalam rahim ibu kami, sejak dalam kandungan Engkau sudah menjunjung kami, Engkau sudah mendukung kami. Dan Engkau akan terus melakukannya sampai masa putih rambut kami. Itu janji firman-Mu. Hari ini kami mau percaya, ajar kami terus menyenangkan Engkau Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi yang menyenangkan Engkau Bapa, agar hidup kami terus Tuhan ada di dalam perkenanan-Mu Bapa. Biarlah kami terus mau mencari perkenanan Tuhan di hidup ini, mau membawa hidup kami untuk menyenangkan Engkau. Mari katakan pada Tuhan saudara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa. Kami mau menyenangkan Engkau di hidup kami Tuhan. Bawa kami terus dalam perkenanan-Mu Bapa, dalam rumah tangga keluarga kami, dalam pernikahan kami. Biarlah kami suami istri menjadi suami istri yang menyenangkan Tuhan. Biarlah keluarga dan rumah tangga kami terus menyenangkan hati Bapa. Suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong. Bahkan anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Perkenanan Tuhan turun atas keluarga kami. Kami berdoa bagi suami-suami yang belum bertobat, atau istri yang belum bertobat, anak-anak yang belum bertobat Bapa. Kami minta lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan rumah tangga kami. Biarlah hujan pertobatan tercurah dalam keluarga kami Tuhan. Biarlah Bapa Engkau berikan kekuatan hati hari-hari ini. Kalau ada satu orang saja yang berdiri atas setiap keluarga, kami tahu Tuhan memperhitungkan doa-doa kami. Tuntun anak-anak kami di dalam pelajaran studi mereka, kuliah mereka, bahkan dalam pekerjaan mereka atau yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan.
Bahkan juga untuk jodoh anak-anak kami tahu Tuhan menyediakan yang terbaik untuk menggenapi rencana Tuhan. Bahwa anak-anak kami tumbuh dalam takut akan Tuhan dan menghormati Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami, Bapa, orang tua, opa, oma, kakek, nenek kami. Orang tua kami yang di usia senja, Tuhan menyertai mereka. Para single parent juga Tuhan menyertai. Berikan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita, bahkan kesehatan. Berkati juga setiap anggota keluarga kami yang sakit. Tuhan, kesembuhan-Mu mengalir dalam nama Yesus. Lakukan kehendak-Mu Bapa, bahkan nyatakan Tuhan rencana-Mu atas kehidupan mereka. Bahkan di atas pembaringan mereka Tuhan berbicara secara pribadi. Mari setiap saudara yang mengalami sakit apapun, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan janji Tuhan. Aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitku. Aku percaya dengan imanku, aku taruh dalam nama Yesus. Kalau sakit ini datang karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kalau sakit ini memang diizinkan Tuhan, karena dosa kami ampuni kami Bapa. Berikan kami hati yang selalu bersyukur untuk menjalani semuanya. Terlebih kami percaya Tuhan menyembuhkan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk setiap anggota keluarga atau orang-orang atau mereka yang ada di luar sana ingin keluar dari ikatan dosa, pergumulan, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, kenajisan, yang terikat dengan amarah, kebencian, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, yang terikat dengan game online, pornografi, yang terikat dengan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lepaskan Bapa. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, agar kami boleh memperoleh perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Ubahkan hidup kami Bapa menjadi semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Bahkan mereka yang terbeban dengan persoalan masalah, yang hari-hari ini yang terlilit hutang, masalah keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tahu Engkau mendengarkan seruan kami Tuhan yang mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan-Mu. Tuhan juga terus memberkati setiap mereka yang berkekurangan, para fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan cukupkan, biar iman mereka juga hanya ditaruh kepada Tuhan saja sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Kami terus melepaskan berkat bagi Indonesia, Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Perlindungan Tuhan sempurna bagi bangsa ini, berkat Tuhan tercurah, bahkan hujan pertobatan. Dari Sabang sampai Merauke terjadi pertobatan Bapak. Orang-orang boleh mengalami Tuhan, lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati setiap orang-orang yang mencari Engkau. Bahkan mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, pertemukan diri-Mu secara pribadi. Supaya ada sorak kegirangan di atas bangsa kami karena pertobatan demi pertobatan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus bekerja menjamah, melawat. Berkati pemerintahan kami, Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR. Bahkan Bapak, kami percaya Engkau juga memberkati Tuhan setiap mereka, kepala-kepala wilayah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Dijauhkan dari bangsa kami segala korupsi, roh cinta uang, hamba uang, kami tolak dalam nama Yesus. Biar bangsa ini boleh sungguh-sungguh berdiri dalam perkenanan-Mu Bapa. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami percaya Indonesia akan diluputkan dari kematian massal karena COVID. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona di atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak terintimidasi, tidak ada ketakutan Tuhan. Kami tolak segala roh ketakutan. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan. Engkau yang pegang kendali buat hidup kami. Berkati tim medis yang terus ada di garis terdepan untuk menangani COVID-19. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan kami juga berdoa untuk semua Tuhan orang-orang yang terlibat di dalam penanganan COVID ini. Kami berdoa biar tidak ada orang-orang yang hanya mencari keuntungan pribadi.
menjadikan COVID ini sebagai proyek untuk uang Tuhan, mendapatkan kekayaan dan keuntungan. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Beri roh takut akan Tuhan, mulai dari semua aparat, bahkan Tuhan semua yang terlibat di dalam penanganan COVID ini, rumah sakit, dokter, Tuhan taruh roh takut akan Tuhan, agar ada kerjasama yang baik di atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas bangsa kami. Engkau juga terus memberkati TNI Polri yang terus ada di garis terdepan. Hari-hari ini kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau beri hikmat marifat bagi mereka untuk menjaga kesatuan NKRI. Kami tolak segala roh-roh PKI yang coba mengacaukan bangsa kami. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. NKRI Tuhan, Engkau terus jagai bangsa ini di dalam kesatuan dan keamanan yang daripada Tuhan sendiri. Kami terus melepaskan berkat juga bagi negara-negara, bangsa-bangsa, bahkan benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Bahkan hari-hari ini perang-perang yang terjadi, Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Namun kami percaya kami ada di hari-hari yang terakhir. Semua firman akan terus digenapi. Biarlah Engkau memberkati bangsa-bangsa, setiap mereka yang setia berdoa di mezbah doa, menjadi pendoa di negara-negara mereka. Kami percaya Tuhan menyertai, bawa kami hari-hari terakhir ini untuk semakin setia, bahkan mengejar kekudusan Tuhan, agar hidup kami semakin berkenan. Persiapkan kami menjadi mempelai-mempelai di akhir zaman, supaya tidak ada satupun yang tertinggal, tapi kami mengalami Tuhan kemuliaan-Mu ketika Engkau datang kembali menjemput setiap kami. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati kesehatan-Mu. Tuhan menjadikan semua yang Kau lakukan dengan tangan-Mu berhasil, bahkan hidup menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah setia, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan saudara, saya percaya kita semua tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Dan mezbah doa pagi ya akan mulai hari Senin ya jam 5 ya, Senin jam 5 pagi. Jadi supaya yang di Jakarta juga tidak kesiangan ya, dan saudara mungkin yang tidak bisa jam 5 bisa nonton jam 6 ya. Baik saudara, tetaplah setia kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati.